Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat maupun simpatisan GKI Kalideres. Berjumpa kembali kita di dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat pada kami semua, agar kami mampu memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan tidak sampai di situ Tuhan, tapi kami mampu menindaklanjutinya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu waktu saya sedang menonton YouTube, saya melihat ada beberapa berita yang inspiratif. Yang pertama, diberitakan ada seorang petani yang dengan sukarela membagikan hasil pertaniannya bagi orang-orang yang sedang membutuhkannya di tengah situasi yang sulit karena PPKM ini. Yang kedua, diberitakan suatu restoran dengan cuma-cuma memberikan makanan gratis bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19. Tentu ini sangat menolong di tengah begitu banyaknya orang yang sedang terpapar COVID dan membutuhkan topangan makanan yang bergizi setiap hari. Kenapa saya bilang berita ini inspiratif? Karena saat ini situasinya tidak mudah bagi kita semua. Sang petani itu bisa saja memilih untuk menyimpan hasil pertaniannya kemudian memperjualbelikannya kepada orang lain. Tapi dia memilih untuk membagikannya dengan cuma-cuma untuk orang-orang yang saat ini sedang kesusahan dan membutuhkannya. Bisa saja sang pemilik restoran tadi mengambil keuntungan dari situasi ini. Tapi ia memilih untuk memberikan apa yang bisa ia berikan di tengah situasi yang tidak mudah ini bagi orang-orang yang sedang terpapar COVID-19. Tentu kedua sikap yang mereka ambil ini adalah sikap yang sangat inspiratif bagi mereka mereka yang mungkin keadaannya tidak mudah, bagi mereka yang mungkin keadaannya sulit. Sungguh apa yang mereka lakukan ini sangat menolong dan harusnya memotivasi kita semua untuk melakukannya. Seperti yang menjadi pembacaan kita hari ini dalam Galatia 6 ayat 2. Mari kita membacanya bersama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya baca ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan jelas Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia saat itu bahwa sudah seharusnya dan sewajibnya ketika kita bilang kita ini adalah orang Kristen, maka kita harus memiliki kehidupan yang saling menolong. Menolong dalam segala hal, menolong siapapun yang kita jumpai, bukan hanya orang yang seiman, bukan hanya orang yang baik, bukan hanya orang yang satu suku dengan kita, tapi siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan harus kita tolong. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk peduli dengan sesama kita, kemudian mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Karena ketika kita mampu melakukan itu, ketika kita saling menolong, kita sedang menghidupi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Bapak Ibu, sebagai umatnya, kita harus hadir memberikan pertolongan bagi sesama kita dan mengulurkan tangan ini bagi mereka. Ketika kita mampu melakukannya, kita sedang menyatakan kasih Kristus bagi sesama kita. Kita sedang menghidupi kasih yang sudah seharusnya selalu mewarnai laku hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, tentu pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Kita semua dipanggil untuk menolong, untuk peduli dengan keadaan sesama kita. Apalagi tengah situasi yang genting karena pandemi dan PPKM ini. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan bagi mereka? Sudahkah kita hadir menolong sesama kita? Sudahkah kita hadir meringankan beban sesama kita? Sudahkah kita melakukannya?
Lalu pertanyaannya, tindakan menolong seperti apa sih yang bisa kita lakukan di tengah situasi ini? Yang pertama, menampung informasi-informasi yang penting, kemudian menyampaikan informasi itu kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya tentang ketersediaan oksigen, tentang ketersediaan obat-obat COVID, tentang ketersediaan rumah sakit, tentang prosedur isolasi mandiri, tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita terpapar COVID-19, dan lain-lain. Ada begitu banyak informasi penting yang bisa kita simpan kemudian kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan pertolongan pada mereka yang terdampak PPKM dengan menyalurkan sembako gitu ya, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Ketiga, memberikan semangat pada mereka yang sedang dalam kesusahan, sedang berduka, sedang dalam keadaan yang sangat down. Berikan semangat pada mereka agar mereka dengan teguh mau bertahan di tengah situasi ini. Yang keempat, memberikan perhatian pada mereka yang sedang sakit, pada mereka yang sedang terpapar COVID-19 dengan cara mendoakan mereka, menanyakan kondisinya sudah seperti apa, memberikan vitamin, memberikan obat, atau apapun yang kita tahu mereka membutuhkannya. Kita juga bisa menyediakan makanan bagi mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tentu ini tidak mudah gitu ya untuk beberapa orang yang mungkin dia nggak bisa masak karena situasinya juga nggak enak, badan lagi nggak enak dan lain sebagainya. Kita bisa menolong mereka dengan memberikan makanan untuk mereka. Dan ada begitu banyak tindakan lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita wujudkan untuk menolong mereka, untuk mengurangi beban sesama kita. Lalu kemudian ada yang mengungkapkan demikian, loh saya juga lagi susah kok, gimana caranya saya menolong sesama saya? Bapak Ibu, menolong dilakukan bukan hanya dalam situasi hidup kita yang sedang baik-baik saja, tapi juga dilakukan ketika kita sedang dalam kondisi hidup yang tidak mudah. Justru ketika kita mampu memberikan pertolongan dalam situasi hidup kita yang sedang susah, kita sedang menunjukkan kualitas hidup seorang Kristen yang baik. Itu artinya dalam kondisi susah sekalipun, kita mampu menyatakan kasih Kristus bagi sesama kita. Sebab itulah yang Yesus inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Seperti lagu dalam Kidung Jumat 424, Yesus menginginkan daku, saya ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi. Baik keduanya ya. Yesus menginginkan selamat menjadi para penolong. Kristus, Sang Penolong yang agung itu akan menolong kita untuk mampu melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk hidup saling menolong, hidup saling mengurangi beban sesama kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami agar kami mampu menjadi para penolong-Mu di tengah dunia ini, yang mampu menyatakan kasih Kristus bagi sesama kami dengan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin.